Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita khususnya pada bagian sesi 2, yakni gerak satu dimensi. Nah, berbicara mengenai fisika khususnya di dalam gerak satu dimensi ini, bahwa ada banyak gambaran ya mengenai gerakan benda merupakan ada banyak gambaran yang merupakan gerakan benda yang dapat kita amati di dalam kehidupan atau lingkup sehari-hari kita. Nah, gambaran mengenai gerakan benda merupakan bagian yang sangat penting untuk penggambaran alam semesta secara fisik. Nah, kalau kita berbicara mengenai sejarah dan juga karena sejak masa Aristoteles, kajian ini telah menjadi inti pengembangan sains hingga era Galileo yang meramunya dalam bentuk lebih modern. Nah, penjelasan tentang hukum benda-benda jatuh, nah itu dikembangkan jauh sebelum era Newton. Nah, meskipun pada akhirnya Newton lah yang berhasil merumuskannya dengan lebih lengkap. Nah, itu sejarahnya ya. Selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai gerakan satu dimensi adalah gerakan suatu benda yang berada di sepanjang garis lurus ya. Sebentar kita akan lihat contoh-contohnya apa saja. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui bahwa di dalam fisika kita ada namanya kinematika dan mekanika. Kalau di sub pembahasan kita ini adalah kinematika gerak satu dimensi. Nah, kinematika, apa sih bedanya kinematika dengan dinamika? Nah, kinematika ini adalah hal-hal yang mempelajari gerak materi tanpa melibatkan penyebab terjadinya gerak. Nah, misalnya adalah pergeseran, jarak, kecepatan, percepatan. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Nah, maksudnya bagaimana pergerakan yang gerak yang tidak tanpa perlu diketahui apa sebab geraknya. Seperti misalnya ketika Anda berjalan, kita hanya perlu, misalnya Anda berjalan dari titik A ke titik B. Kita hanya di dalam konsep kinematika, kita hanya akan melihat berapa jarak perpindahan Anda dari titik A misalnya ke titik B. Kemudian bagaimana percepatannya, bagaimana perpindahan Anda, dan itulah yang akan kita bahas tanpa kita akan membahas bagaimana Anda bergerak. Seperti itulah konsep kinematika. Misalnya mungkin saya bergerak menggunakan saya bergerak dengan jalan kaki, saya bergerak dengan motor. Itu kita tidak perlu memperhatikan itu di dalam konsep kinematika. Nah, selanjutnya untuk konsep dinamika. Jadi kalau dinamika ini berbeda dengan kinematika. Kalau di kinematika tanpa memperhatikan gerak materi, penyebab terjadinya suatu gerak. Nah, kalau di dinamika kita perlu mempelajari penyebab terjadinya gerak tersebut. Nah, misalnya bagaimana Anda bisa bergerak? Karena saya memiliki gaya sekian, usaha saya sekian. Kan kalau misalnya tadi ya kita pakai contoh kalian manusia. Anggaplah kita berikan nama Budi. Budi berjalan dari titik A ke titik B. Nah, pergeseran atau perpindahan yang dilakukan Budi dari titik A ke titik B sekitar 10 meter. Nah, berarti kita berbicara kinematika. Nah, selanjutnya ketika saya mengatakan usaha yang dilakukan Budi untuk berpindah dari titik A ke titik B, maka itulah yang dinamakan dinamika. Jadi kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menemui kedua ini, tapi kita tidak tahu ya, mungkin atau kita tidak secara signifikan bisa mengidentifikasi, oh ini ternyata yang disebut dengan kinematika dan inilah yang disebut dengan dinamika. Seperti itulah perbedaan kinematika dan dinamika. Nah, selanjutnya di dalam sebentar kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kerangka acuan, kecepatan sesaat, kemudian percepatan, gerak dan percepatan konstan. Mungkin untuk gerak jatuh bebas ini nanti ya, mungkin di sesi 3. Kemudian selanjutnya analisa grafik dari gerak.
Nah, ini yang saya bilang tadi, contoh gerak lurus di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai gerak sendiri, definisi gerak itu adalah suatu perubahan tempat kedudukan awal, suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal. Jadi ketika titik kamu berubah, misalnya kamu berdiri di satu tempat, kemudian berpindah ke tempat yang lain, maka itulah dikatakan kamu bergerak. Nah, pertanyaannya, apakah misalnya ketika saya mendiami suatu tempat atau berdiri di suatu tempat, kemudian saya melakukan kegiatan misalnya goyang, joget-joget atau bagaimana, tapi tidak mengalami perubahan tempat, apakah itu dikatakan gerak? Secara definisi secara kasat mata atau mungkin definisi dalam kehidupan sehari-hari Anda dikatakan bergerak, tapi kalau di dalam fisika itu tidak dikatakan bergerak. Kemudian jadi intinya sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukannya terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Nah, karena kita membahas gerakan satu dimensi, kalaupun definisi gerakan satu dimensi itu adalah gerakan suatu benda di sepanjang garis lurus. Nah, jadi satu dimensi, misalnya di sumbu X saja, ataukah di sumbu Y saja, atau misalnya kita berbicara di sumbu horizontal atau vertikal. Jadi kalau berbicara mungkin karena dari segi sains ya, kita bicara horizontal dan vertikal, itu salah satunya saja, tidak kedua-duanya. Maka itulah yang disebut sebagai gerak satu dimensi. Jadi misalnya pada slide ini tampak mobil ya, mobil ini bergerak maju di dalam di jalanan. Nah, ini horizontal ya, horizontal. Atau misalnya pesawat ini terbang ke atas begini sampai dari titik A ke titik B, oke, dia melakukan vertikal. Nah, itu dikatakan satu dimensi. Sehingga inilah contoh-contoh yang masuk gerak-gerak lurus satu dimensi yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau berbicara mengenai gerak ada banyak ya. Nah, yang khas juga perlu diketahui bahwa dalam gerak satu dimensi kita hanya diharapkan untuk memberikan tanda terhadap dua arah gerakan yang mungkin terjadi. Nah, bagaimana membedakannya? Yakni dengan memberi tanda positif dan negatif. Nah, misalnya ketika mobil maju itu dikatakan positif, tapi ketika mobil mundur itu dikatakan negatif. Nah, sekarang apakah selamanya seperti itu? Oke, ini tergantung definisi awal kita. Tapi karena kita lebih sering istilahnya kita lebih sudah patuh saja sama yang common, peraturan-peraturan yang umum, nah kita mengikuti. Tapi sebenarnya kita bisa membuat definisi bahwa misalnya kalau yang mundur itu positif, yang maju itu negatif, bisa saja, tapi harus konsisten. Kemudian yang kedua, selanjutnya, jadi gerak itu sebenarnya ada banyak juga. Jadi ada namanya gerak semu, ada apalagi ya, ada gerak ganda. Nah, itu ada juga. Tapi kita di sini saya tidak tampilkan slide, saya sampaikan saja ya. Jadi gerak semu itu adalah gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak atau tidak sebenarnya atau ilusi. Nah, contohnya ya seperti apa? Jadi misalnya ya, kalian kalian berada di dalam mobil. Jadi benda-benda yang ada di luar mobil kita itu seolah-olah bergerak, padahal kendaraan yang kita naiki lah yang bergerak. Jadi misalnya kalian di dalam mobil terus duduk, nah pasti ya sering dan selalu seperti itu. Tidak mungkin ketika kalian mengendarai mobil lalu mengamati yang di sampingnya tidak merasa bahwa seolah-olah yang di samping kita itu bergerak. Pasti selalu seperti itu. Coba kalian ingat-ingat kembali, atau kalian naik motor, atau kalian di dalam bus di dalam mobil pribadi kalian, coba perhatikan kiri dan kanan kalian, itu pasti benda-benda yang ada di luar mobil kalian itu seolah-olah bergerak. Nah, inilah salah satu contoh yang dikatakan sebagai gerak semu atau ilusi. Nah, yang kedua contohnya adalah misalnya bumi berputar pada porosnya terhadap matahari. Namun ya kita melihatnya bahwa matahari yang bergerak dari timur ke barat, padahal sebenarnya yang bergerak itu adalah bumi yang mengelilingi matahari. Tapi kan kita yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa matahari terbit dari arah ke timur, sehingga kita melihat bahwa matahari yang jalan, padahal sebenarnya yang bergerak itu adalah bumi. Tapi karena ini yang dikatakan sebagai gerak semu atau gerak ilusi.
Nah, selanjutnya ada juga disebut sebagai gerak ganda. Nah, gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya ya ini ya gerak terhadap misalnya seorang bocah kecil yang kurus, misalnya ya, ini contoh saja seorang bocah kecil yang kurus dan dekil melempar puntung rokok dari atas kereta, misalnya ya, kereta rangkaian listrik saat berjalan di atas KRL tersebut, maka terjadi gerak puntung rokok ini ada tiga ya, ada tiga gerak puntung rokok. Yang pertama gerak terhadap kereta, kemudian yang kedua gerak terhadap bocah kecil yang tadi yang kurus dan dekil itu, kemudian yang ketiga gerak terhadap tanah dan bumi. Nah, ini termasuk contoh gerak ganda. Jadi misalnya ada satu perlakuan, anak yang tadi melempar sebuah rokok. Nah, rokok inilah akan ada tiga gerak yang akan bisa kita amati, yaitu gerak gerak rokok tadi terhadap si anak kecil itu, kemudian gerak rokok itu terhadap si kereta, kemudian gerak terhadap tanah atau bumi. Nah, itu yang disebut sebagai contoh gerakan. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, jadi di dalam gerak yang perlu diperhatikan juga adalah kerangka acuan perpindahan. Nah, jadi ingat bahwa setiap gerak di alam itu hakikatnya itu relatif ya. Nah, olehnya itu perlu dibuat satu titik acuan tertentu. Nah, seperti contoh di atas, misalnya ini ada katak sama bangau. Nah, saya bisa mengatakan katak ini melakukan perpindahan kalau saya melihat katak ini terbang misalnya dari titik A ke titik B. Artinya saya acuannya dari titik A kan. Nah, kemudian datang si Rani misalnya. Rani mengatakan saya berada di titik A, Rani berada di titik B. Saya melihat saya mengatakan katak ini mengalami perpindahan karena saya mengatakan katak ini mengalami gerak karena mengalami perpindahan dari titik A ke titik B. Tapi si Rani mengatakan, oh ini tidak mengalami perpindahan karena dia ada di titik B. Ternyata apa yang membedakan? Saya titik acuannya A, di sini ya di A, kemudian si Rani ternyata titik acuannya di B. Seandainya si Rani mempunyai titik acuan yang sama dengan saya, misalnya dia memiliki titik acuan yang dari A, berarti Rani akan mengatakan si katak ini bergerak. Tapi karena Rani melihat katak ini berada di titik B dan titik acuannya juga di B, sehingga Rani mengatakan dia tidak bergerak. Sehingga inilah mengapa pentingnya titik acuan itu di dalam perpindahan. Atau misalnya saya pikir semua sesuatu yang bergerak kita butuh titik acuan, kita butuh titik pusat. Nah, inilah yang dalam matematis kita sebut sebagai pusat koordinat. Seperti itu pentingnya atau urgensinya titik acuan ini. Nah, selanjutnya ada kecepatan sesaat dan rata-rata. Nah, mungkin di SMA kita sudah, atau di SMA ya, SMP kita sudah belajar masalah mengenai perbedaan antara kelajuan dan kecepatan ya. Nah, kalau kelajuan itu kan jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Nah, kalau kecepatan itu adalah rata-rata ya. Saya tulis rata-rata pergeseran dalam selang waktu tertentu. Oke, ini rumus untuk mencari kecepatan. Jadi kalau misalnya itu kecepatan rata-rata, yaitu perubahan pergeseran dibagi dengan waktunya. Nah, kalau misalnya ini dari R2 dikurang R1 atau T2 kurang T2 kurang T1. Nah, sedangkan kalau kecepatan sesaat, perbedaan antara kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat itu adalah dari time-nya, dari waktunya. Nah, kalau kecepatan sesaat itu diperoleh dengan mengambil limit delta T menuju 0. Apa sih makna delta T menuju 0 ini? Delta T menuju 0 maksudnya waktunya itu mendekati 0, artinya kecil sekali T-nya. Sehingga inilah yang disebut sebagai kecepatan sesaat. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang membedakan antara kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat, ini dari T-nya. Nah, bedanya kalau sesaat itu T-nya, perubahan T-nya itu mendekati 0 atau sangat kecil.
Oke, ini selanjutnya. Ini yang tadi saya bilang bahwa gerak satu dimensi itu ya, posisinya itu dinyatakan secara lengkap dengan satu variabel saja. Misalnya di sumbu X saja, di sumbu Y saja, atau di sumbu X apa ya, X, Y, Z, atau di sumbu Z saja. Nah, sedangkan untuk dua dimensi berarti ada dua koordinat ya, misalnya di koordinat X atau di koordinat Y. Untuk tiga dimensi berarti dia di koordinat X, Y, dan Z. Biasanya kalau di koordinat untuk satu dimensi itu titik ya, kalau dalam matematis, kalau dua dimensi itu bidang, kalau tiga dimensi itu ruang. Kalau saya tidak salah, ini secara matematis. Selanjutnya kita juga mengenal namanya yang tadi ya gerak horizontal, vertikal. Jadi tadi yang saya bilang kita bergeraknya kemana itu juga menjadi titik acuan penting. Nah, selanjutnya juga ada namanya percepatan. Nah, percepatan itu diperoleh dari rata-rata nilai kecepatan dibagi dengan waktunya. Nah, ini matematis. Kalau ini kecepatan kalau kita ingin mengetahui percepatan rata-ratanya ya percepatan konstannya ya v, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per waktunya dikurang waktu awal. Nah, selanjutnya ini nilai untuk kecepatan yang hasil turunan dari sini. Misalnya kita ingin tahu, ini kan ada nilai V di dalam ya. Nah, sekarang kalau kecepatan konstan, kita mau tahu nilai V-nya sebelum masuk di percepatan ya, ini rumusnya. V per P0 tambah AT. Oke. Nah, ini juga untuk kecepatan rata-rata. Saya pikir ini matematis, di buku panduan juga sudah ada. Nanti bisa dibahas. Nanti saya akan berikan soal-soal di apa namanya di sesi kita. Nah, ini adalah grafiknya bagaimana ini yang terjadi ketika kecepatan konstan ya. Nah, ini yang terjadi ketika A-nya 0. Kenapa A-nya 0? Karena ya coba lihat ketika tidak dapat kecepatan maka tidak akan ada percepatan. Nah, selanjutnya ini grafiknya linear naik. Nah, dari sini kita melihat perbandingan antara jarak dengan waktu. Artinya semakin besar jarak per waktunya berarti semakin besar kecepatannya, itu semakin tinggi kecepatan. Misalnya sebuah mobil, kita mengetahui jarak yang dilalui mobil per waktunya, kita bisa mengetahui bahwa ini kecepatannya besar atau kecil, itu dilihat dari berapa perbandingan antara jarak dengan waktu yang telah dilalui. Jadi kalau misalnya malah turun berarti oh ini kecepatannya rendah, seperti itu ya. Oke, saya kira untuk pertemuan ini cukup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan kalian aktif diskusi di di link kita. Nanti kita akan bahas di situ semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.